seandainya ada tuduhan, misalnya mereka didalangi oleh koruptor, gitu. Saya kira tuduhan itu tidak masuk akal. Misalnya, tuntutan yang disuarakan di dalam aksi Indonesia Gelap adalah penolakan terhadap rancangan undang-undang TNI atau tuntutan pemberantasan korupsi. Apa logikanya dengan misalnya koruptor-koruptor mendanai mereka? Jadi presiden ini sudah menjadi presiden, udah bukan lagi kampanye. Jadi pidatonya dan statementnya musuhnya sudah tidak lagi seperti orang sedang kampanye. Tapi kalau memang ada koruptor dan benar koruptor itu ternyata membiayai demo, dibuktikan, ditangkap dan dibuktikan, ya. Tetapi bahwa Prabowo kembali menuai kritikan. Tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang menyoroti pidato Prabowo yang menyebut demo Indonesia Gelap dan ramainya tagar kabur aja dulu dibiayai oleh koruptor. Salah satu loyalis Prabowo, yang juga kader Partai Gerindra, Hersa Marantoko tampil di media membela Prabowo. Namun seperti biasa, para loyalis ini hanya bisa berargumentasi kosong, karena ucapan-ucapannya dengan mudah dimentahkan. Indonesia Gelap, kabur aja deh, lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo dikejar-kejar di situ. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa, ini dibuat-buat, ini dibayar oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Sekedar untuk memperbaharui ingatan, berikut cuplikan demo Indonesia Gelap yang diadakan di 25 kota besar di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Seruan pada hari ini dengan tema yang diangkat yaitu adalah Indonesia Gelap. Dan kalau bagaimana apa saja rincian-rinciannya begitu ya. Saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari Universitas Indonesia bersama dengan Ricardo. Mas, mungkin bisa dijelaskan Mas, apa saja tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa hari ini yang akan diserukan aksi hari ini? Oke, jadi sebelumnya itu kita sebelum masuk ke tuntutan itu kita bahas dulu deh ya. Kenapa adanya dari diklat kita sama dari Serikat PAMUI ini kita menuntut itu ada dua hal. Yaitu ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025. Bahkan tagar Indonesia Gelap menjadi trending topik dan setidaknya telah dipakai hingga 743.000 unggahan oleh warganet. Tajuk Indonesia Gelap yang menggema di sosial media dapat dimaknai sebagai ketakutan dan kekhawatiran warga terhadap nasib masa depan bangsa dan kesejahteraan masyarakat yang dirasa semakin menuju kegelapan. Pasalnya kebijakan pemerintah akhir-akhir ini dinilai tidak mendukung kepentingan rakyat. Oleh karena itu, aksi demo bertajuk Indonesia Gelap digelar sebagai penguat bagi pemerintah saat akan merumuskan kebijakan. Beberapa kebijakan pemerintahan yang menuai kontroversi diantaranya aturan penjualan LPG 3 kg yang berdampak pada kelangkaan gas, efisiensi anggaran yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta penghapusan tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Atas kegaduhan ini, pemerintah diminta untuk dapat melihat semua aspek dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat. Jadi aksi demo yang dimotori mahasiswa ini justru dimulai dari ketidakpuasan mahasiswa atas inkonsistensi kebijakan pemerintah Prabowo di awal pemerintahannya. Dan puncak kebijakan yang dianggap bisa berdampak langsung pada kehidupan mahasiswa dan kampus yang menjadi pemicu munculnya demo adalah ketika pemerintahan Prabowo memutuskan melakukan efisiensi anggaran yang salah satunya adalah memangkas anggaran dana pendidikan. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kala itu berkata bahwa jika anggaran pendidikan dipangkas, dapat berimbas pada kenaikan uang kuliah, dan potensi dihilangkannya beasiswa mahasiswa. Sang Menteri berharap, DPR bisa membantu mempertahankan agar dana pendidikan tidak dipangkas. Mahasiswa pun bereaksi mendukung kebijakan Sang Menteri, mereka melakukan aksi demonstrasi yang bertajuk Indonesia Gelap, dan Prabowo membalas dengan memecat Mendiktisaintek kala itu, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Jika yang diprotes adalah kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada kepentingan rakyat kecil, khususnya kepentingan mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, lalu apa kepentingan para koruptor untuk ikut cawe-cawe? Dan marilah kita dengarkan pendapat kader Gerindra sekaligus loyalis Prabowo berikut ini, pendapat yang sangat mencengangkan kita semua, tentang alasan Prabowo menuding para koruptor sebagai donatur untuk para demonstran. Ingin menegaskan nih, pernyataan dari Pak Prabowo tersebut dengan kata lain menegaskan bahwa Pak Prabowo percaya bahwa gerakan Indonesia Gelap bukan gerakan organik dan tidak merepresentasikan keresahan masyarakat sipil, Bang. Jadi begini,
beliau merujuk pada fakta atau data empiris yang ada pada saat ini, bahwa di mana ya ada 3 orang tersangka, yaitu Marcella Santoso, Tiang Bahtiar, dan Aditya Muzaki ya, yang melakukan ya, dan menunggangi gerakan Indonesia Gelap dengan cara ya, menyerang pemerintahan Pak Prabowo, menyerang para penegak hukum secara pribadi maupun secara institusi, ya, dengan melakukan propaganda, baik itu terutama di media sosial dengan menggunakan HAM lebih dari 150 buzzer. Nah, ini merupakan data yang valid yang tidak bisa dibantah, ya, walaupun ada bantahan dari Marcella Santoso, tapi itu tidak berdiri sendiri. Ada 2 tersangka lain yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi memang apa yang dikatakan based on fakta yang ada pada saat itu. Nah, yang kedua, Hendarsa Marantoko yang mengikuti jejak loyalis lain menjadi komisaris di badan usaha milik negara, menjadikan kasus upaya perintangan pemberantasan kasus korupsi timah dan impor gula sebagai acuan untuk menguatkan asumsi bahwa demonstran dalam aksi Indonesia Gelap didanai oleh para koruptor. Disinilah kita bisa melihat bagaimana logika para buzzer berdasi ini hanya sekedar cuap-cuap tanpa didukung fakta yang valid. Marantoko bahkan mengklaim bahwa argumentasinya ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Lalu benarkah buzzer yang ditangkap dalam kasus korupsi timah dan impor gula ikut menyebarkan isu Indonesia Gelap dan tagar kabur aja dulu? Benarkah bahwa para buzzer ini dibayar untuk menyorot kinerja Prabowo? Simak penjelasan jaksa dalam keterangan pers terkait peran para buzzer yang ditangkap dalam kasus korupsi timah dan impor gula berikut ini. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, kami sampaikan penanganan perkara tindak pidana perbuatan atau gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan surat perintah penyidikan Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus nomor 23 tanggal 11 April 2020. Dalam perkara itu, penyidik dalam hasil pemeriksaan terhadap NM dan beberapa saksi lainnya dikaitkan dengan keterangan saksi dan alat bukti yang telah diperoleh selama penyidikan. Tim penyidik melakukan saat ini tidak berproses menunjukkan telah terdapat 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan satu orang tersangka. Adapun yang bersangkutan berinisial MN selaku ketua tim Cyber Army berdasarkan penetapan tersangka nomor 432 tanggal 7 Mei 2025 dan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 35 tanggal 7 Mei 2025. Adapun hasil pemeriksaan yang telah diperoleh oleh penyidik dapat disampaikan fakta-fakta seperti ini. Terdapat pemeriksaan antara MAN selaku ketua tim Cyber Army bersama dengan NS, JS, dan TB selaku direktur pemberitaan TTV untuk mencegah, merintangi atau membatalkan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor alkohol atau CPO dan turunannya, tindak pidana korupsi tata niaga komunitas timah di wilayah Institut Timah TBK dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan informasi gula. Atas nama tersangka atau sekarang terdakwa pemohon baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang saat ini sedang berlangsung. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh MKM dengan cara sebagai berikut. Tersangka MKM dan tersangka TD bersepakat dengan tersangka NS dan tersangka DS untuk membuat berita negatif dan konten negatif yang menunjukkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara aku di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan. Selanjutnya dipublikasikan oleh tersangka MKM dan tersangka TD melalui media sosial TikTok, Instagram, dan Twitter. Tersangka TD membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi tim pengacara NS dan DS dan sebaliknya membuat narasi negatif bagi penyidik maupun penuntut umum pada kasus Kejaksaan Agung yang antara lain menyatakan bahwa metode penghitungan kerugian negara dalam perkara aku yang dilakukan Kejaksaan Agung adalah tidak benar dan menyesatkan. Kemudian tersangka TD membuat narasi negatif tersebut dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tersangka TD memproduksi acara televisi show melalui dialog, talk show, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput oleh CCTV yang isinya menyebutkan diduga pendidikan maupun penuntutan dan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus. Tersangka NS atas permintaan tersangka NS
bersepakat untuk membuat tim cyber army dan membagi tim tersebut menjadi 5, yaitu tim Mustafa 1, tim Mustafa 2, tim Mustafa 3, tim Mustafa 4, dan tim Mustafa 5 yang berjumlah sekitar 150 orang dasar. Kemudian merebut, membedakan dan membayar buzzer tersebut dengan bayaran sekitar 1,5 juta rupiah per buzzer untuk merespon dan memberikan komentar negatif terhadap berita-berita negatif dan konten negatif yang dibuat oleh tersangka PD tentang penanganan perkara aku, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun pada saat pemeriksaan di persidangan yang saat ini sudah berlangsung. Membuat video dan konten negatif yang diposting atau dipublikasikan melalui platform media sosial, baik TikTok, Instagram maupun Twitter, berdasarkan materi yang diberikan oleh tersangka MS dan tersangka DS yang berisikan narasi-narasi mendiskusikan tentang perkara aku yang dilakukan oleh Jam Khusus Kejaksaan Agung, pimpinan Kejaksaan Agung dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya, membuat video, konten, dan komentar dan berupa MSDS yang berisikan bahwa metodologi pembunuhan kerugian keuangan negara dalam perkara aku oleh ahli yang dihadirkan oleh penyidik penuntut umum adalah tidak benar, menyesatkan dan telah merugikan hak para tersangka terdakwa yang diposting atau dipublikasikan melalui platform media sosial baik TikTok, Instagram maupun Twitter. Jadi sangat jelas dan terang benderang peran para buzzer yang dibayar dalam kasus korupsi timah dan impor gula ini. Mereka hanya dibayar dengan 2 tujuan, yaitu pertama, membuat konten untuk membenarkan kelakuan para tersangka, dan kedua, membuat konten dengan narasi seolah-olah upaya kejaksaan menetapkan para tersangka adalah keliru. Kejaksaan bahkan membeberkan isi narasi yang disiapkan seseorang dan disebarkan ke 150 orang lainnya untuk disebarkan di berbagai platform media sosial. Dalam narasi yang disebarkan ini, sama sekali tidak menyinggung soal kondisi Indonesia saat itu. Tidak menyerang Prabowo, tidak menanggapi isu-isu yang menjadi tuntutan mahasiswa seperti isu pemotongan anggaran, isu kenaikan uang kuliah, isu tingginya angka pengangguran, susahnya akses lapangan pekerjaan, langkanya gas LPG, kenaikan PPN 12% dan bahkan kejaksaan sama sekali tidak menyinggung bahwa para buzzer ini ikut menggongkan tagar Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu. Lalu di manakah fakta tak terbantahkan versi Marantoko? Ya, dengan melakukan propaganda, baik itu terutama di media sosial dengan mengerahkan lebih dari 150 buzzer. Nah, ini merupakan data yang valid yang tidak bisa dibantah. Jika Prabowo menggunakan data sebagaimana disampaikan loyalisnya Marantoko, maka tentu sangat disayangkan. Para pembisik Prabowo menggunakan data yang tidak valid hanya untuk menenangkan hati sang presiden dan menjauhkan dari fakta yang sebenarnya. Para pembisik Prabowo yang sudah menikmati hidup mapan menjadi komisaris dengan gaji tinggi tanpa melakukan apa-apa, menutupi fakta bahwa di akar rumput sesungguhnya terjadi keresahan. Kemiskinan merajalela, susahnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan ketidakpastian hukum. Mereka yang sudah hidup mapan, mencoba menutup peluang bagi rakyat kebanyakan yang belum beruntung. Dan itulah realita yang sesungguhnya.